tawasul kepada selain Nabi. Pertanyaan saya, kenapa dia minta doa kepada orang lain? Kenapa dia nggak minta doa langsung, tidak berdoa sendiri langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan ngaji kitab Kiai Ahli Maksum yang berjudul Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, tentang penjelasan tawassul pada Nabi, kepada para wali, dan kepada orang-orang soleh. Memang ada sebagian orang yang menolak praktek tawassul dengan mengatakan kalau kita ingin memohon sesuatu langsung saja memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah membawa nama-nama orang atau meminta orang lain menyebut nama orang lain di dalam doa kita. Langsung saja kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara, saya ingin menjelaskan, sebetulnya mereka yang menolak tawassul itu tanpa mereka sadari sebetulnya mereka juga bertawassul. Ada banyak contoh di dalam fakta-fakta yang menunjukkan kepada kita, ketika misalkan ada seorang yang baru punya anak bayi, lalu ketemu orang yang dianggap soleh, minta didoakan, Ustadz tolong doakan anak saya bayi ini supaya nanti menjadi anak soleh. Pertanyaan saya, kenapa dia minta doa kepada orang lain? Kenapa dia nggak minta doa langsung, tidak berdoa sendiri langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan ketika dia mengamini orang yang berdoa, sebetulnya dia tidak yakin kalau doanya itu akan dikabulkan. Kalau dia yakin doa yang dia panjatkan dikabulkan, dia nggak perlu mengamini doa orang lain. Dan pasti dia akan mengamini doa orang lain yang menurut dia memang layak untuk diamini. Dia gak akan mungkin ketika dia yakin orang itu bukan orang soleh, berdoa gak akan dianggap. So, artinya apa? Pengakuan terhadap kesalehan seseorang sehingga dia bersedia untuk meminta doa atau mendoakan dan juga mengamini apa yang doa yang dipanjatkan oleh orang soleh tersebut. Nah, Kiai Ahli Maksum menjelaskan, sesungguhnya tawassul kepada dua hal ya. Tawassul kepada Kanjeng Nabi, kepada para anbiya, para nabi yang lain, kepada aulia dan orang-orang soleh, itu tidak hanya boleh tetapi dianjurkan. Sejak dahulu, mulai dari zaman Nabi, zaman salaf sampai kholaf, para ulama yang besar sudah menulis banyak kitab tentang kebolehan melakukan tawassul. Hanya kata Kiai Ahli Maksum, hanya Ibnu Taimiyah yang mengingkari tawassul. Tetapi beliau mengatakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tentang penolakannya terhadap tawassul tidak terbukti, tidak seperti yang didalilkan oleh para ulama-ulama terdahulu yang telah menulis, mengarang kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena hakikatnya ketika kita tawassul, kita ini memohon kepada Allah, bukan memohon kepada orang soleh yang kita sebut namanya, bukan kepada aulia yang kita memohonkan, bukan kepada Nabi. Yang memberikan manfaat dan madorot itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Nabi, bukan orang soleh, bukan aulia. Hakikatnya. Tetapi kerendahan hati kita, maka kita merasa bahwa kita ini tidak terlalu layak, atau kita ini merasa masih terlalu rendah dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana sajalah, kalau kita menghadap Pak Rektor, kok diantar oleh dekan, itu lebih gampang daripada Anda nyelonong sendiri menuju Pak Rektor. Ada yang membantah analogi seperti ini. Oh, Pak Rektor beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memuji para nabi, memuji para aulia,
menghormati mereka yang beramal soleh. Nah, Allah sendiri menghargai, menghormati mereka. Seperti halnya Pak Rektor yang menempatkan, memilih, dan membuat SK tentang seorang dekan. Substansinya bukan pada analogi antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rektor, tetapi substansinya adalah pada kedekatan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, Kiai Ma'asum mengatakan memohon kepada Allah dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW itu bisa dilakukan, bahkan terjadi sebelum Allah menciptakan Kanjeng Nabi. Tawasul kepada Kanjeng Nabi ketika Allah sudah menciptakan Kanjeng Nabi, baik di waktu hidupnya di dunia, bahkan sampai setelah Nabi wafat berada di alam barzakh. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam? Sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qtarafa Adamul khati'ata qala ya Rabb as'aluka bihaqqi Muhammadin. Ketika Nabiullah Adam berbuat salah, kemudian ini Rasulullah menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Kemudian Nabiullah Adam memohon ampunan kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ya Adamu wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Dari mana dan bagaimana engkau mengetahui tentang Muhammad sedangkan aku belum menciptakan? Qala ya Rabb li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa araftu annaka lam tuzdif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Kiai Ma'asum mengutip hadis ini ketika Nabiullah Adam memohon ampunan dengan menyebut nama Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, dari mana dan bagaimana engkau mengetahui tentang Muhammad yang belum aku ciptakan? Nabiullah Adam menjawab, ketika engkau menciptakan aku dengan kekuasaanmu dan meniupkan ruh kemudian ruh ke dalam tanah liat yang dijadikan median untuk menciptakan Nabi Allah Adam. Kemudian aku, kata Nabi Allah Adam, mengangkat kepalaku, aku saksikan di tiang penyangga arsy itu ada tulisan yang berbunyi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Allah Adam mengatakan tidak mungkin akan ada nama yang bersanding dengan namamu kecuali dia adalah orang makhluk yang paling engkau cintai. Karena nama Muhammad Rasulullah itu bersanding dengan nama lafzul jalalah la ilaha illallah. Faqala Allah, kemudian Allah mengatakan, menjawab, sodaqta ya Adamu innahu la ahabbul khalqi ilayya. Benar engkau wahai Adam, Muhammad adalah sebaik-baik makhluk yang paling aku cintai. In sa'al tuni bihaqqihi faqad ghafartuka walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Karena engkau telah memohon ampunan kepadaku dengan hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengampuni engkau. Dan seandainya bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka, aku tidak menciptakan engkau wahai Adam. Nabi Allah Adam diciptakan karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam hadis yang lain, bukan hanya Nabi Allah Adam, kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan dunia dan seisinya. Ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Qala al-Hakim, Hakim Ali Ma'sum mengatakan, Al-Hakim fil Mustadrak, Al-Hakim ini muhaddits, mengatakan hadza haditsun sahihul isnad. Sanad hadis ini sahih. Wa takarahu Tabrani wa zada fihi wa akhirul anbiya min dzurriyyatika. Yang pertama, tawasul kepada Nabi meskipun Nabi belum
diciptakan yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang kedua, at-tawassul bihi bidzalikan naw ba'da khalqi fi muddati hayatih wa yadullu lidzalika ma rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Bukhari wal Hakim wa Ahmad an Utsman ibn Hanif. Kalau tawasul kepada Nabi semasa beliau hidup ketika sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Bukhari, Al-Hakim, Ahmad dari Utsman bin Hanif yang mengatakan suatu hari ada seorang yang mengalami sakit mata, datang kepada Kanjeng Nabi lalu memohon, "Wahai Nabi, mohonlah, doa kepada Allah supaya aku diberi kesehatan." Kemudian qala in syi'ta da'auta wa in syi'ta sabarta wa khairul lak. Nabi menjawab, kalau engkau mau sabarlah. Ya. Kalau engkau mau berdoalah, atau kalau tidak bersabarlah, itu lebih baik. Tapi qala fad'uhu qala fa'amaru ayatawadda'a fa yasunu wudu'ah. Orang tadi tetap minta didoakan oleh Nabi. Kemudian diperintahkan untuk berwudu, mengambil air wudu, dan kemudian berdoa dengan kalimat ini. Orang tadi, ya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadihi lituqdali. Allahumma syaffi'hu fiyya. Orang ini kemudian tetap karena minta tetap ingin didoakan, kemudian diperintah oleh Nabi untuk mengambil air wudhu, dan akhirnya berdoa dengan menggunakan tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan kalimatnya binabiyika Muhammadin Nabi Rahmah. Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahihun gharibun illa min hadzal wajhi wa sahhahahu al-Baihaqi. Kalau Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan sahih, Imam Baihaqi mensahihkan. Fakama waqad absara wa fi riwayatin fa fa'ala ar-rajulu fa bari alil hal. Apa yang terjadi? Setelah dia berdoa, langsung seketika itu juga sembuh sakit matanya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang ketiga, at-tawassul bi ba'da mautih. Tawasul setelah wafatnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Saghir dan Mu'jam Al-Kabir. Seseorang datang lalu mengadu kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu karena dia punya kepentingan, ada urusan yang dilaporkan. Tapi Sayyidina Utsman tidak peduli dengan orang yang sedang melaporkan tersebut. Faqala la Utsman Hanif i'til midha fatawadda tsumma til masjid fa shalli rak'atain tsumma qul. Lalu oleh seorang sahabat, orang ini diperintahkan supaya datang ke masjid, sholat 2 rakaat, kemudian ucapkanlah Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya Muhammadu inni tawajjahtu bika ila rabbi wa yaqdi hajati. Hadis riwayat Bukhari wa Ibnu Syaibah bi isnadin sahih. Ya. Ini terjadi setelah Kanjeng Nabi wafat. Yang kedua, sebuah hadis lain yang menjelaskan annan nasa asabahum qahtun fi khilafati Umar radhiyallahu anhu. Di waktu Amirul Mukminin Umar bin Khattab terjadi kekeringan yang sangat. Maka kemudian Bilal bin Harith datang kepada kubur makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, Bilal bin Harith, istasqi li ummatika, mohonkanlah hujan untuk umatmu. Tidak sekedar memohon supaya dengan menyebut Nabi, bahkan meminta Nabi mendoakan. Istasqi li ummatika fa innahum halaku. Bisa binasa ini umat kalau sampai tidak mendapatkan air hujan. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam wa akhbarahum annahum yuskaun. Kemudian malam hari Rasulullah datang memberi mimpi kepada Bilal bin Harith
dan memberi kabar bahwa mereka sudah mendapatkan air hujan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wa amma jawazu tawassuli bi ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam minal awliya was salihin fayadullu lidzalika ma rawahu al-Bukhari fi sahih. Yang kedua, bahasan yang kedua, tawassul kepada selain nabi. Itu ada di dalam Sahih Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu an Umar bin al-Khattab kana idza quhitu istasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib. Faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fataskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina faskina qala fayuskauna. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat mereka sedang mengalami kekeringan yang sangat, mereka kemudian memohon hujan dengan tawasul kepada paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Tidak hanya kepada Nabi. Dan mereka kemudian berdoa, ya Allah, dulu kami, karena Nabi sudah wafat, dulu kami memohon bertawasul kepada Nabimu, engkau berikan kami hujan. Dan sekarang kami bertawasul kepada paman Nabi kami, maka berikan kami hujan. Kemudian Allah memberikan hujan kepada umat. Wa qala Umar radhiyallahu anhu lamma istasqa bil Abbas radhiyallahu anhu ya ayuhan nas. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sampai mengatakan ketika memohon hujan dengan bertawasul kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, dia mengatakan, ya ayuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yara lil Abbasi ma yara al waladu lil walid. Faqtadu bihi fi ammihil Abbas wattakhuduhu wasilatan ilallah. Intaha. Al-Mawahib Ladunia lil Qastalani, bukan Ibnu Hajar. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang ada pada Abbas seperti anak dan orang tua. Posisi Rasulullah dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib itu seperti seorang anak dan orang tua. Maka tirulah, ikutilah apa yang ada di dalam paman kanjeng Nabi Al-Abbas dan jadikanlah wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, ini semakin menegaskan kepada kita tentang apa yang dipraktikkan oleh salafun saleh, bahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, oleh Bilal bin Harith dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah menjadi semakin tidak ragu apa yang menjadi keyakinan berdoa dengan bertawassul. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.